Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Yampel dengan nomor stambuk A40120200. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi TIK dalam pembelajaran di SD. Teknologi informasi. Secara sederhana, teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengolah informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkenaan dengan proses penggunaan berbagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Ilmu itu berupa prosedur, cara-cara, dan teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, atau menelusuri informasi secara efisien dan efektif. Teknologi komunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses, yaitu proses pengoperan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna. Teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang baru ke perangkat yang lainnya. Atau dengan kata lain, teknologi komunikasi adalah perangkat keras yang memungkinkan individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. Bentuk integrasi TIK di lingkup SD. Integrasi TIK tidak hanya terjadi pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Saat ini, sekolah dasar juga melakukan integrasi TIK ke dalam lingkup pembelajaran di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada kecanggihan TIK agar dapat menggunakannya dengan baik dan bijak pada kegiatan pembelajaran. UNESCO mengklasifikasikan tahap penggunaan TIK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap emerging, tahap di mana seseorang baru memulai menyadari akan pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Yang kedua yaitu tahap applying, adalah tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari mata pelajaran. Yang ketiga yaitu tahap integrating, merupakan tahap di mana TIK telah mulai diintegrasikan, dipadukan ke dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, tahap transformasi, adalah tahap yang paling ideal, di mana TIK telah menjadi prioritas bagi perubahan pendidikan. TIK diaplikasikan secara penuh, baik untuk proses pembelajaran maupun administrasi lembaga pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penerapan pembelajaran TIK di sekolah dasar pada kelas rendah dengan kelas tinggi. Di beberapa sekolah dasar swasta, sudah banyak yang membuka program pembelajaran komputer. Mata pelajaran tersebut biasanya masuk dalam kategori mulok pada struktur kurikulum. Ada yang memulainya dari kelas 3, ada yang memulainya dari kelas 4. Tapi ada juga sekolah dasar swasta yang sudah mengajarkan siswanya aplikasi komputer mulai dari kelas 1 SD. Adapun materi pelajaran komputer untuk sekolah dasar biasanya dimulai dari materi mewarnai dan membuat objek-objek sederhana menggunakan aplikasi Paint. Terus naik ke materi yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat kelas. Penyusunan materi biasanya dibuat sendiri oleh guru mapelnya dengan mempertimbangkan habit sekolah.
Kalau sekolah tersebut sekolah berbasis agama, biasanya materi disesuaikan dengan materi keagamaan di sekolah tersebut. Jadi, sekalipun mengajarkan komputer, tetap saja materi yang dikerjakan siswa adalah materi dari habit sekolah. Ada keselarasan antara penguatan iptek dengan imtak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan fungsi Microsoft Excel yang ada di menu bar. Di sini saya akan menggunakan menu Home. Terdapat setidaknya 7 kelompok menu turunan yang ada pada tab menu Home. Di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi button yang ada di menu Home. Yang pertama, clipboard. Seperti yang ada pada Microsoft Word, pada Excel juga terdapat clipboard yang berfungsi untuk mengcopy, cut, dan paste. Fungsi ini juga bisa dimunculkan pada akses menu untuk kemudahan penggunaan. Yang kedua yaitu font. Sesuai dengan nama kelompok font, berisikan ikon-ikon yang berfungsi untuk pengaturan pada font atau tulisan, mengatur jenis huruf, ukuran, size, karakter, bold, italic, underline, hingga mengatur warna huruf. Yang ketiga yaitu alignment. Menu alignment yang berisikan ikon-ikon pengaturan alignment teks seperti rata kanan, rata tengah, rata atas, dan rata bawah. Kemudian ada juga menu merge dan center untuk menggabungkan dua sel di Microsoft Excel. Yang keempat yaitu number. Pada menu ini terdapat beberapa menu ikon gambar yang berfungsi berhubungan dengan pengaturan number yang ada pada Microsoft Excel seperti merubah angka menjadi teks, huruf, proses tes, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu cells. Menu cells ini berisi beberapa menu untuk mengatur cells pada lembar kerja Microsoft Excel, yaitu format cells, delete, dan juga menambahkan sel.